Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mata Suzu dan Suhuai penuh ketakutan saat ini, tetapi sekarang mereka benar-benar terluka parah dan mencoba melarikan diri, tetapi sosok emas yang tiba-tiba muncul di mata mereka menghalangi jalan mereka. Apa yang akan Anda lakukan? Kekuatan melahap yang kuat dari klon jangkrik emas menyelimuti, dan Void Burning dan Void Huai segera merasakan krisis hidup dan mati yang tak tertandingi, dan perjuangan panik mereka tidak berpengaruh, dan sebelum hendak dilahap, Suzu hanya merasa bahwa telapak tangan tiba-tiba menekan roh surgawinya. Kekuatan jiwa yang agung dengan panik mengalir ke dalam pikirannya, mencari ingatannya, tetapi Xiao Yan hanya mencari jiwa, menghitung napasnya, dan ada kegelisahan dari waktu yang terbakar, jadi dia harus menarik telapak tangannya, dan tidak terus mencari jiwa untuk waktu yang singkat. Xiao Yan tidak mengerti, saya tidak tahu apakah mereka tidak mengetahuinya atau apakah ingatan mereka dilindungi, dan mereka tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Buddha dan tidak dapat memastikan apakah alam Suan Surga Barat juga terlibat dalam perang ini. Namun, dari kemunculan bumi Buddha untuk mengurangi peradangan, dia tahu bahwa dia berasal dari alam Suan Surga Barat dan telah merasakan bahwa perang ini sama sekali tidak sederhana, dan seharusnya ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Permaisuri juga tidak memberitahu Xiao Yan, sebelum Xiao Yan masih memikirkan Taixu, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan Sensi. Sekarang tampaknya Taixu tidak kesepian, mereka memiliki kekuatan lain yang terlibat, dan karena inilah mereka berani merajalela. Permaisuri mungkin juga khawatir tentang hal ini, jadi dia selalu bertindak hati-hati, pertama-tama melepaskan Void of the West Sea, dan sekarang Void of the Eastern Regions adalah medan perang utama, dan dia belum bersama Void. Pertemuan langsung yang sebenarnya, sekarang terlalu kabur untuk mengetahui detail Sensi, adalah alasan mengapa mereka berhenti. Meskipun Permaisuri tidak bergerak di permukaan, setelah Taixu memasuki wilayah timur dan kehampaan, kekuatan mereka hanya berhenti di situ, jadi Xiao Yan muncul. Melihat adegan ini sekarang, Taixu memperlambat kecepatan invasi, dan menggunakan esensi yang diperoleh dari nafas ilahi untuk lebih memperkuat dirinya sendiri. Pada saat ini, dalam jeritan, tubuh Suzu hancur, berubah menjadi darah, dan semuanya dimakan oleh klon jangkrik emas. Kerendahan hati tampak ngeri, tetapi dia tidak terkecuali. Upaya Xiao Yan untuk mencari jiwa melawannya sangat rusak oleh formasi, dan seluruh orang jatuh ke dalam pingsan singkat, tidak dapat menghindar dan meninggalkan ledakan. Namun, saat Xiao Yan mulai mencari jiwa Suhuai, seluruh bintang tampak bergetar, dan ada getaran yang hebat. Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi di pusat bumi saat ini. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan menyebarkan semua kekuatan jiwa alam giok dan menariknya kembali ke telapak tangan Anda. Xiao Yan sekali lagi meraih energi agung Bodhidharma dan melonjak keluar lagi, dan formasi indah itu dipadatkan lagi melalui pohon-pohon Bodhidharma. Xiao Yan dapat melihat bahwa ada lebih banyak bintang, dan aura kuat Sudao seharusnya terlalu kosong. Memperkuat. Di sini, kekuatan kedua orang ini sama. Jenis kekuatan kedua bukanlah yang terbaik, tetapi ada dukungan tingkat ketiga yang datang, dan setelah formasi tingkat pertama dipadatkan, Xiao Yan tidak berhenti. Formasi orde kedua segera berada di bawah cahaya biru pohon Dharma, dan semakin banyak lapisan yang terus memadatkan formasi, semakin kuat kekuatannya. Tetapi dengan kondensasi urutan kedua, ketika Xiao Yan berencana untuk memadatkan urutan ketiga, Dharma di tangannya sedikit gemetar, dan sebenarnya Xiao Yan perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menstabilkan Fang agar dapat terus menyelesaikannya. Jelas berbeda dengan mata anjing, Bodhidharma lebih terisolasi dan memiliki kemampuan untuk mengatur formasi, tetapi juga membutuhkan pengontrol untuk memiliki kekuatan dan stabilitas yang cukup. Ketika formasi orde ketiga selesai, jiwa yang berkeringat deras merasa kelelahan. Formasi yang begitu kuat, ketika Bodhidharma membangun formasi, semuanya muncul di mata anti-inflamasi, dan beberapa dari hukum ini mungkin dapat dikuasai sendiri di masa depan. Ketika formasi orde ketiga mengembun, fluktuasi yang terpancar membuat anti-inflamasi bergetar. Bahaya formasi, meskipun tidak asing, hanya diatur dengan kecepatan seperti itu saat ini. Dan meskipun formasi diatur oleh Dharma, itu sepenuhnya di bawah kendali anti-inflamasi, jadi saya tahu kekuatan formasi ini dengan lebih baik.
Meskipun ranah klon jangkrik emas tidak mencapai tingkat ketiga, seharusnya hampir tidak mencapai puncak kedua. Setelah klon jangkrik emas dilahap, ranah kekuatan semakin ditingkatkan. Untuk Xiaoyan saat ini, kekuatan klon jangkrik emas juga merupakan kartu haul. Setelah semuanya selesai, kakek anjing menyelesaikan susunan bergerak. Jadi saat ini, Xiaoyan sedang bersiap untuk meninggalkan pusat bumi untuk melihat-lihat apa yang terjadi di luar saat ini. Tidak ada surga dan tidak ada yang digerakkan oleh tubuh Xiaoyan, dan Jilei mengambil sosoknya dan langsung pergi ke luar bintang. Bagaimana mungkin iblis dari alam Suan Surga Barat bersedia bertarung denganku, dan kamu alam Suan Surga Barat telah bergabung dengan kami dalam kekuatan, tetapi ada banyak. Tapi kalian iblis, tidak ada dari kalian yang mau bergabung. Aku berjanji terlalu banyak. Aku bisa membiarmu makan daging manusia segar setiap hari. Alam kekuatan apapun memiliki kondisi seperti itu. Tidak banyak dari kalian di alam Suan Surgawi Barat. Pada saat ini, ada sekelompok pria yang dipimpin oleh sekelompok orang di atas bintang-bintang, dengan tangan di belakang punggung, mata mereka sulit diatur, seolah-olah di matanya, Tianwu hanyalah kehidupan yang rendah. Sekarang dia ingin memenangkan hati Tianwu Wei, terlalu kosong untuk bertarung. Jika Tianwu tidak mau, saya khawatir dia tidak akan membiarkannya pergi, tetapi memusnahkan bele ini tanpa membahayakan. Anda tidak ada hubungannya dengan sistem dewa ini, raja ini tidak ingin menjadi Tianwu, dan sepertinya tidak banyak niat untuk mencoba perang. Ketika bahkan suara merah menolak, saya tidak ingin Anda memikirkannya. Jika Anda bergabung dengan kehampaan, Anda dapat bergerak bebas. Jika dia tidak mau, pria itu berkata dengan arogan, dan setelah berbicara, Buddha kami Buddha muncul di belakangnya, dan di antara mereka, selain dia, ada juga seorang Buddha yang sedang melihat ke langit tanpa ancaman. Raja Iblis ini, apakah hanya dua Buddha ini? Raja Iblis Surgawi sendiri memancarkan momentum yang ganas, dan dia sepertinya tidak takut untuk memberinya sedikit warna. Mari kita lihat, tampaknya segel barusan tidak cukup untuk memberikan pelajaran. Kedua Buddha segera melangkah maju, dan momen ini sepertinya benar-benar mengganggu Raja Iblis Tianwu, dan langit tiba-tiba terbalik, dan hujan deras turun, dan aturannya layak untuk nama Raja Iblis. Sudut mulut pria itu naik sedikit, dan lapisan kekuatan tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Melihat lebih dekat, hujan badai tidak menimpanya, dan kedua Buddha tidak mengendur, dan segera melambaikan segel iblis angin iblis dengan jubah mereka, dan sekali lagi bergabung. Jika Anda ingin mengulangi trik lama, tidak ada Raja Iblis di langit, kali ini mengejutkan hujan deras di sekitarnya, yang segera berkumpul, dan hujan dengan kekuatan aturan berubah menjadi tornado, dan akhirnya mengembun menjadi 9 terumbu air, tidak peduli dengan angin iblis dan segel iblis di atas kepala, tetapi langsung pergi kedua Buddha untuk membombardir. Melihat ini, pria itu segera mendengus dingin, dan tangan di belakang punggungnya terulur, dan satu jari telunjuk dan jari tengah menyilangkan dan memberi isyarat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.